saya Astri Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyitaan aset di luar negeri. Aset di luar negeri melibatkan tindakan hukum di mana aset milik individu atau perusahaan disita oleh otoritas hukum di negara tempat aset tersebut berada. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti penegakan hukum pidana, sengketa perdata, atau pelaksanaan putusan pengadilan. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan penyitaan aset di luar negeri. Alasan penyitaannya, yang pertama, penegakan hukum pidana. Aset mungkin disita sebagai bagian dari investigasi kriminal, terutama jika aset tersebut diduga terkait dengan aktivitas ilegal seperti pencucian uang, penipuan, atau perdagangan narkoba. Yang kedua, sengketa atau perdata. Dalam konteks perdata, aset dapat disita untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari putusan pengadilan, seperti hutang yang belum dibayar atau ganti rugi dalam kasus gugatan hukum. Yang ketiga, ada pelaksanaan putusan pengadilan. Penyitaan aset juga dapat dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan asing yang diakui di negara tersebut melalui proses eksekusi. Selanjutnya ada tantangan hukum. Yang pertama ada perbedaan hukum. Hukum yang mengatur penyitaan aset dapat berbeda di antara negara asal dan negara tempat aset berada, yang dapat menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan penyitaan. Yang kedua ada ekstrateritorialitas. Penerapan hukum satu negara atas aset di negara lain sering memerlukan kerjasama internasional, seperti melalui perjanjian ekstradisi atau perjanjian bantuan hukum timbal balik. Yang ketiga ada hak asasi dan prosedural. Pemilik aset memiliki hak untuk menantang penyitaan di pengadilan, baik berdasarkan hukum substantif maupun prosedural, seperti hak atas proses hukum yang adil. Selanjutnya ada proses hukum. Yang pertama, permohonan resmi. Penyitaan biasanya dimulai dengan permohonan resmi dan oleh otoritas penegak hukum atau pihak terkait kepada pengadilan di negara tempat aset berada. Yang kedua, ada kerjasama internasional. Seringkali melibatkan kerjasama antar negara melalui mekanisme seperti konvensi internasional, perjanjian bilateral, atau Interpol. Yang ketiga, ada pengakuan dan eksekusi putusan asing. Negara tempat aset berada mungkin memerlukan pengakuan formal dan putusan pengadilan asing sebelum aset dapat disita. Contoh kasusnya saya ambil dari kasus korupsi internasional dan kasus pencucian uang. Kasus korupsi internasional misalnya aset yang dimiliki oleh pejabat pemerintah di luar negeri disita sebagai bagian dari investigasi korupsi internasional. Sedangkan kalau kasus pencucian uang yaitu aset yang diidentifikasi sebagai hasil dari pencucian uang dapat disita berdasarkan perjanjian internasional atau kerangka kerja seperti FATF atau Financial Action Task Force. Penyitaan aset di luar negeri ini seringkali merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum internasional dan hubungan antar negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.